Bisa. Oke, selamat datang di Bedah Buku bersama saya Mr. Rudi. Elda, selamat sore Pak Bos. Selamat sore Elda, apa kabarnya? Ya, buat teman-teman yang sudah hadir, jangan lupa bantu tap-tap layarnya ya, minimal 50 kali. Buat teman-teman yang hari ini diberi kelonggaran waktu, kita belajar bareng. Kita akan bahas buku Hypnoselling ya, buku yang sangat luar biasa, buku yang sudah membantu banyak orang bisa menjadi seorang pemasar yang handal. Buat teman-teman silahkan bantu tap layarnya, terus bantu undang. Kita akan bahas buku ini ya teman-teman, Hypnoselling. Buat teman-teman yang merasa materi ini sangat bagus, ayo dibantu, diundang tim-timnya, teman-temannya. Nah, kita akan bedah buku ini. Oke, terima kasih buat Eci, Ira Rahma, Erni Rudi, apa kabarnya? Elda, apa kabarnya? Ya, teman-teman. Usutiani, apa kabarnya? Jadi sangat luar biasa ya teman-teman. Hari ini Sabtu tanggal berapa teman-teman? Tanggal 4 ya, minggu pertama. Jadi buat teman-teman yang bulan Juni mau kejar target, silahkan. Apalagi sekarang kita udah nggak kena pandemi. Usutiani, salam satu komando. Yes, alhamdulillah baik Pak Bos. Oke, thank you. Arni Waude, apa kabarnya? Iva, apa kabarnya? Imorich, apa kabarnya? Selamat datang. Bantu tap-tap layarnya dan undang ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang sudah ikut live, bantu tap-tap layarnya sampai muncul tanda cintanya, biar acara sore hari ini dibagiin juga sama media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook ke seluruh dunia. Badaria Abdullah, waalaikumsalam. Tiara, Nining Isa hadir. Oke, thank you. Nining up, thank you. Asbira, selamat datang. Jadi sebenarnya bedah buku kemarin teman-teman hari Jumat, cuma karena kemarin saya dari Jakarta pulang kejebak macet, jadi ya hari ini saya undur hari ini. Oke, buat teman-teman yang pengen tahu tentang isi buku Hypnoselling, silahkan bantu share, bantu tap-tap layarnya agar siaran ini bisa di-relay ke seluruh media sosial dan dikabarkan kepada mitra-mitra atau teman-teman Anda semua. Oke. Kita tunggu sampai 5 menit lagi. Silakan undang-undang teman-temannya ya. Iva, kabar baik Pak Bos. Ya, thank you. Ramawati, thank you sudah bagiin video ya. Oke, thank you semuanya. Tantri Giovanni, wah ini ikut di DNM sama di Bagindo ya, Bu Tantri. Makasih udah gabung nih. HP.
Fatur Civa, selamat datang. Nining Isa, alhamdulillah Pak Bos. Oke, thank you. Bintang Maison bergabung, thank you. Thank you buat Ibu Ramawati udah bagi video live ini. Bantu tap-tap layarnya juga, minimal berapa, 50 kali. Dan untuk DNM bantu tap-tap-tapnya ya, biar menarik. Lebih banyak tanda suka akan menarik penonton. Naikkan terus ya, bantu temen ya. Jadi acara ini saya cuma minta bantuannya untuk tap-tap ya, naikkan biar acara ini bisa menarik banyak penonton. Andi Base, Irmawati Yustio, Sri Indra Wati. Oke, bantu tap-tap ya teman-teman. Oke, 3 menit lagi kita akan mulai. Jadi buat teman-teman masih ada kesempatan untuk undang teman-temannya, tag teman-temannya, tag 10 teman Anda dan share ke 5 grup dagang Anda. Buat teman-teman yang mau kalender duduk, caranya cukup gampang. Anda nanti, saya ada kalender duduk seperti ini ya. Nah, buat teman-teman yang mau kalender duduk gratis ya, caranya gampang, tinggal nanti follow akun media sosial kita, terus screenshot, terus bagikan acara hari ini ke 10 tim Anda dan ke 5 grup dagang. Buat teman-teman, nanti informasinya bisa dicek di link bio. Buat teman-teman yang serius, nanti kita akan kirimi satu kalender duduk. Caranya cukup gampang, follow akun media sosial kita, baik Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok ya. Terus bagikan link hari ini ke 10 teman Anda, dan bagikan link hari ini ke 5 grup dagang. So buat teman-teman yang mau kalender duduk, silahkan bantu kami untuk bagikan acara ini ke tim-tim Anda. Oke, untuk DNM bantu terus tap-tapnya ya, kejar terus untuk 1K ya, dibantu. Maryam Iyam, Nasirah, wah luar biasa. Thank you nih yang sudah menonton kita. Fuadiniyah, selamat datang. Ayu Oka, selamat datang. Nasirah Irha, selamat datang. Oke, silakan bantu tap-tap layarnya ya teman-teman. Kita hari ini akan bedah buku Hypno Selling. Ini bukunya sangat luar biasa. Buat teman-teman, apakah sudah punya buku ini? Kira-kira teman-teman sudah punya buku ini belum? Hypno Selling, karya Darmawan Aji. Jadi yang belum punya silahkan tulis di kolom komentar, saya belum punya Pak bukunya. Yang sudah punya boleh tulis di kolom komentar juga ya. Oke, kita mulai ya teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hari ini kita akan bedah buku. Belum punya, oke. Bedah buku Hypnoselling. Yang belum punya nanti bisa beli di Gramet juga bisa, atau di Amazon dan sebagainya. Ini bukunya sangat bagus. Jadi saya sekilas akan bahas buku ini. Hypnoselling, taktik jualan tanpa penolakan. Kira-kira buat teman-teman yang hari ini hadir, apakah teman-teman punya kendala saat Anda jualan? Dan apa kendalanya? Silahkan bantu tulis di kolom komentar. Saat ini Anda jualan dan punya kendala apa saat Anda jualan itu? Ya, karena nanti kita akan bahas gimana caranya Anda jualan tanpa ditolak. Badariah belum punya ya. Oke. Rahmawati Ode, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Debu Jalanan, thank you sudah kirim tanda suka ya. Oktaviana. Munir Ganteng, ada kendala customer minta harga rendah. Ya. Sebenarnya kita bisa jelasin tentang nilai manfaat, Bang. Jadi banyak sekali orang yang pengen minta harga murah ya. Ya sebenarnya kita jelasin aja bahwa manfaatnya, fiturnya, dan kenapa harganya mahal ya. Kita bisa jelasin dengan manfaat dan fitur ya. Contohnya kita jualan Ferrari. Ya, kita orang-orang jualan mobil Ferrari itu harga 1 miliar lebih ya. Tapi kenapa bisa jualan? Karena Ferrari itu dibuat se-eksklusif mungkin. Hanya orang-orang yang punya income per tahun di atas 5 miliar yang bisa beli mobil itu. Dan itu sangat luar biasa dengan fitur dan sebagainya. Mobil itu sangat laku. Jadi kalau ada kendala customer minta harga rendah, kita jelasin manfaat dan fitur. Taruhlah masih minta ya sudah. Kalau kita bisnis tetap harus profit ya teman-teman. Saya sendiri nggak pernah menyarankan bisnis untuk banting-bantingan harga. Kenapa? Karena produk kita itu punya nilai, punya manfaat. Saya sendiri nggak mau banting karena kepentingan sesaat harganya dibanting kan, seperti itu. Saya nggak mau. Nenek Isa, kendala dengan harga produk yang mahal seringkali ditolak ya. Sama aja, ada konsumen yang minta harga rendah atau harga mahal ditolak ya. Kita jelaskan saja manfaat dan fiturnya di awal ya. Jadi kalau kita jelaskan dari awal tentang manfaat dan fitur dari produk yang Anda jual, saya yakin mereka akan paham. Tapi taruhlah mereka nggak paham ya, saya yakin mereka bukan target pasar. Makanya buat teman-teman sebelum jualan tuh riset dulu pasarnya produk yang Anda jual tuh kemana gitu loh. Jangan asal Anda tawari gitu loh. Saya pernah nawari ibaratnya handphone Samsung ya. Samsung S20 harganya 20 juta. Kira-kira target pasarnya kalau menengah ke bawah mampu nggak? Bisa jadi mampu gitu loh, tapi mereka akan susah closingnya. Samsung S20 ini diciptakan oleh produknya ini memang untuk dengan fitur yang lengkap, manfaat yang sangat luar biasa, dengan kamera 4, layar dan sebagainya. Sangat apa ya, kalau buat saya sebagai seorang konten kreator, Samsung S20 sangat nyaman ya. Karena kalau live seperti ini bisa 5 jam itu baterai nggak akan habis. Itu sangat kuat. Yang penting saat live itu beberapa, taruhlah live di TikTok, berarti kayak Facebook atau Instagram tuh dimatiin dulu
Nah, atau sebaliknya kalau lagi live di Facebook ya kayak TikTok atau Instagramnya kita matiin, ya, itu bisa awet gitu. Jadi kita jelasin manfaatnya. Kalau memang mereka nggak mau ya sudah, berarti belum target pasar kita, seperti itu. Samra Devi, kalau saya sulit menemukan member tapi lebih mudah dapat konsumen, ya nggak apa-apa teman-teman. Bisnis itu yang penting Anda harus bisa menjual produknya. Taruhlah orang tidak tertarik ke dalam sistem bisnis Anda, jangan paksakan gitu. Lebih baik saya punya 1000 konsumen tiap bulan dan mereka repeat order daripada punya 1000 member tapi mereka nggak mau belanja gitu. Karena ujung-ujungnya kita bisnis kan omset, bukan jumlah orang ya. Karena kita bukan yayasan sosial. Kalau kita bisnis itu berdasarkan omset ya teman-teman, seperti itu. Rahmawati, kendala customer ngeluh soal harga Pak Bos, maunya ambil produknya tapi ngutang dulu pakai lama. Ya, itu berarti Anda belum menemukan prospek yang bagus. Saya kira Anda prospeknya masih menengah ke bawah. Ya, kalau orang menengah ke bawah itu memang banyak perhitungannya gitu loh. Makanya kalau saya bisnis ya saya lihat-lihat dulu harga produk yang kita jual tuh harga berapa. Kalau memang masih di bawah 100 ya kita bisa menengah ke bawah kita sikat. Tapi kalau harga di atas 100 saya biasanya tawarkan menengah ke atas teman-teman. Ya. Kendala di kota saya belum ada yang jual. Jadi orang-orang belum tahu dan masih awam apa itu produknya. Karena harganya juga lumayan mahal Pak ya. Sebenarnya kalau produk itu belum ada di kota Anda itu suatu potensi teman-teman. Suatu potensi. Pernah dengar cerita sales sepatu yang dikirim ke Afrika? Oke. Sore hari ini saya akan bercerita bagaimana ada sebuah perusahaan namanya kita sebut merek A lah, merek sepatu A. Waktu itu merek sepatu A mau ekspansi, mau buka pasar baru. Nah, pasar baru yang merek sepatu A itu pengen tuju adalah Afrika. Nah, bos dari sepatu si A, sepatu merek A itu akhirnya nyuruh yang namanya si Michael. Michael, coba kamu datang ke Afrika, bawa sepatu ini. Bagaimana peluangnya? Akhirnya si Michael naik pesawat sampai akhirnya dia turun ke Afrika. Saat sampai di Afrika, si Michael sangat kaget. Karena apa? Karena orang di Afrika itu belum pakai sepatu. Nah, karena di Afrika belum ada yang pakai sepatu, akhirnya Michael berpikir, wah, kalau orang-orang di sini belum pada punya pakai sepatu, apa produk ini laku ya? Akhirnya si Michael memutuskan dia nggak yakin bisa jualan di Afrika karena orang-orang Afrika nggak pakai sepatu. Akhirnya si Michael pulang lagi, nemui bosnya. Bos, lapor, saya sudah sampai Afrika bos. Saya lihat di Afrika itu orang-orangnya belum pakai sepatu. Menurut analisa saya bos, orang Afrika itu nggak butuh sepatu karena mereka sudah nyaman pakai kaki. Kalau nggak sandal yang terbuat dari kayu bos. Pasti nggak laku nih bos. Daripada kita investasi ke Afrika, nggak usah bos. Kita jualan di Afrika. Lapor si Michael kepada bosnya. Akhirnya suatu ketika bos dari merek sepatu A itu mengutus yang namanya Rudy. Akhirnya Rudy berangkat dia datang ke Afrika. Sampai di Afrika, Rudy melihat sama seperti Michael, melihat banyak orang Afrika tidak pakai sepatu. Tapi Rudy punya pemikiran yang sangat jenius, yang sangat luar biasa.
yang sangat off of the box. Dia berpikir, wah cocok nih, orang Afrika belum pakai sepatu semua. Ini target pasar saya, dan saya akan kuasai Afrika dengan merek sepatu A ini. Akhirnya Rudy balik pulang, ketemu bosnya, dan Rudy lapor, bos, Afrika pasarnya sangat luar biasa. Kenapa? Karena orang Afrika tidak pakai sepatu, bos. Saya yakin kalau kita kenalkan sepatu ini, kita jelaskan manfaatnya, kita jelaskan tentang kenyamanannya, kita jelaskan, taruhlah pakai sepatu bisa terbebas dari duri dan kaca, maka orang Afrika pasti mau beli, bos. Akhirnya bosnya ngomong ke Rudy, terus kira-kira mau kirim berapa nih orang Afrika? Saya siap, bos, bawa 1 kontainer ke Afrika. Nah, dari cerita di atas teman-teman, kita bisa ambil kesimpulan, mindset 2 orang berbeda melihat satu kasus. Si Michael lihat orang Afrika tidak punya sepatu, dia berpikir orang Afrika tidak mungkin beli sepatu. Tetapi si Rudy, dia melihat orang Afrika tidak memakai sepatu, dia melihat peluang. Kalau orang Afrika kita edukasi, kita kasih penjelasan, kita kasih nilai manfaatnya, pasti beli. Dan apa yang terjadi? Akhirnya produk sepatu merek A itu sangat laris di Afrika. Sama halnya sekarang teman-teman menjalankan suatu bisnis, suatu usaha, dan di kota Anda belum ada produk itu adalah peluang, Bapak Ibu. Anda bisa kuasai itu kotanya. Saya kadang gregetan, Indonesia itu penduduknya 250 juta, Bapak Ibu. Saya berpikir kalau 10% aja ngambil produk ini, berarti berapa? 25 juta. Kalau saya bisa jual 25 juta tiap bulannya, karena kita jualan suplemen, bayangkan Bapak Ibu, omsetnya 25 juta per bulan. Gimana rasanya? Sangat luar biasa nggak? Sangat luar biasa. Makanya itulah mindset yang membedakan kita sebagai seorang pemasar. Kita melihat peluang atau kita melihat masalah. Oke? Kendala di kota saya belum, ya oke, sudah saya jawab. Aas itu ya. Samra Dewi, kalau saya sulit menemukan member tapi gampang menemukan konsumen. Wah, luar biasa. Ya, sangat menarik kisahnya, Pak. Saya juga malah lebih tertarik prospek di tempat yang sama sekali belum tahu, karena disitulah peluang besar. Yes, teman-teman. Jadi Anda harus selalu membangun pasar baru, open market. Saya sendiri selalu selalu berpikir open market. Makanya saya sendiri hari ini membuat acara bedah buku itu sebenarnya ini adalah soft marketing. Penjualan secara nggak ketara ya. Teman-teman nanti akan lihat gimana cara saya menggiring orang yang awalnya hanya tertarik karena bincang-bincang santai, akhirnya mereka bisa closing. Dan Anda semua juga harus membuat yang namanya soft marketing ya teman-teman. Kelihatannya jualan tapi halus seperti itu. Ya. Oke. Buat teman-teman yang baru hadir, jangan lupa bantu tap-tap layarnya ya. Seperti di Digit DNM dan di Bagindo. Bantu 1K ya. Bantu tap-tap. Munir Ganteng, makasih Pak penjualannya. Thank you Bang Munir. Semoga dapat insight ya dari penjelasan saya. Sumber 1000 snack habis lebaran Om. Thank you. Omset turun 50%. Yes. Rata-rata ya teman-teman, omset setelah lebaran itu pasti turun. Apapun bisnisnya. Kenapa? Karena kemarin rata-rata orang dapat gaji, dapat THR, habisnya di mana? Di lebaran ini. Makanya setelah lebaran omset turun itu sangat wajar. Karena omset kemarin saya yakin saat puasa dan lebaran Anda naik gitu. Jadi kalau omset bulan ini turun, wajar. Yang terpenting Anda bisa lihat per 3 bulan dan per 6 bulan.
grafiknya naik apa turun. Nah, kalau per 6 bulan grafiknya malah turun, berarti ada yang salah sama bisnis Anda. Anda semua harus evaluasi seperti itu. Oke. Dan kalau taruhlah grafik selama setahun juga bukannya naik malah turun, ya harus dievaluasi sangat-sangat dalam juga gitu loh teman-teman. Karena bisnis memang nggak ada yang abadi. Omset pasti naik, fluktuatif. Tapi yang terpenting tadi itu, selama 3 bulan Anda harus evaluasi, nah, naik apa turun gitu loh. Makanya kita harus tahu database. Saya selalu nulis. Kayak hari ini saya misalnya live, berapa yang ikut di TikTok, berapa orang yang ikut di Facebook, berapa orang yang di Instagram, berapa orang di YouTube, berapa orang. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita tahu kedepannya kita punya konten, kita punya acara itu menarik atau enggak. Seperti itu teman-teman. Oke, thank you semuanya ya. Oh, kena dampak harga barang naik ya, pasti. Apalagi PPN sekarang 11%. Pasti naik harganya, wajar. Jadi kalau produk nggak naik itu pasti produk yang nggak laku atau memang cuci gudang. Tapi kalau produk yang laku, produk baru, pasti semua naik karena PPN-nya sekarang sudah 11% ya teman-teman. Mardiana Sahabudin, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dini Andini, terima kasih. Takala Radir, thank you. Nanca Abdullah, thank you, selamat datang. Laris Manis Barokah, oke, thank you. Aisyah Rai Putri Merauke hadir, thank you dari Merauke semuanya. Oke, buat teman-teman yang baru hadir, bantu tap-tap layarnya ya. Tap-tap layarnya, apalagi yang di TikTok Bagindo, bantu 1K ya. Bantu tap-tap layarnya yang Bagindo. Wanti, sukses terus Pak, thank you Bu Wanti. Nur Kolbi, Laris Manis Pak Bos, thank you. Mardiana, Jene Ponto hadir, thank you. Septiana, Hongkong hadir, thank you Bu Septiana. Gimana kabar Hongkong? Oke, kembali lagi ya teman-teman buku ini. Jadi di buku ini kita menggunakan aplikasi conversational hypnosis dan neuro-linguistic programming untuk melejitkan skill jualan Anda. Kira-kira teman-teman yang hari ini hadir mau nggak jualannya laris manis ya? Yang mau jualannya laris manis silahkan tulis di kolom komentar. Hypnoselling ini dicetak tahun 2017 oleh Dinamika Transformasi Asia Bandung ya percetakannya. 2017 itu ternyata cetakan yang kedua. Saya beli yang cetakan kedua ini. Nah, di daftar isi apa aja sih yang kita bahas? Yang pertama adalah jualan tanpa penolakan. Apakah mungkin? Bisa. Yang penting Anda pertama harus mendefinisikan penolakan. Yang kedua, paradok persuasi. Yang ketiga, menjual tanpa penolakan. Yang keempat, redefinisi penjualan, paradok sukses dan komitmen baru. Nah, di bab kedua kita bahas tentang the power of relationship selling. Ada siklus pembelian, siklus penjualan, pentingnya membangun relasi jangka panjang, 3 tingkatan pelanggan, memahami nilai pelanggan, apa yang perlu lakukan sekarang. Oke, teman-teman. Conversational hypnosis, seni membujuk dan mempengaruhi orang lain melalui percakapan. Membongkar mitos hipnosis. Yang kedua, apa itu hipnosis? Yang ketiga, lalu hubungannya dengan penjualan apa? Ini yang akan kita bahas ya, teman-teman. Jadi buku ini tebalnya 250. Buat teman-teman yang mau ikut di channel Facebooknya, Anda bisa masuk grup www.facebook.com grup belajar persuasi ya. Terus kalau follow channel Telegramnya ya teman-teman, Anda bisa ya http://t.me hypnotic selling. Nah, nanti di situ akan dibahas bagaimana menghipnotis orang agar closing. Kalau mau promosi di TikTok biayanya 3,6 juta sebulan. Buat pemain pemula apakah harus korban awal? Buat saya
kalau teman-teman belum paham, belum berani ya, ibaratnya masih coba-coba, bisa dengan angka yang 100.000 atau 500.000 dulu, ya Bang. Karena iklan itu nggak sembarang iklan, kita harus tahu jam berapa saja kita iklannya, karena kita harus set. Rata-rata iklan yang bagus ya sore hari ini sampai nanti malam jam 12. Nanti setelah itu Anda bisa matiin iklannya. Taruhlah memang Anda mau tos-tosan bakar uang 3,6 juta, silahkan. Tapi kalau saya biasanya mulai dari angka 100.000 naik menjadi 300.000, 500, baru 1 juta, dengan lihat grafik iklannya. Karena namanya kita bisnis, kita iklan modal ibaratnya 1 juta, ya kita harus balik 1.200.000 karena biar kita untung gitu loh. Cuma kalau iklannya 1 juta, uang yang kita dapat hanya 100.000 atau 200.000, itu namanya boncos. Oke. Aji Dipa, terus belajar, semangat, thank you. Oke. Megawati Alia Misnakaharu, thank you sudah menonton acara saya ya. Wadinia, siap, thank you Bu. Nah, di sini ada tulisan jualan tanpa penolakan mungkinkah? Ya. Apa yang terpikir pertama kali di dalam benak Anda ketika membaca kalimat itu? Jualan tanpa penolakan mungkinkah? Menurut Anda mungkin nggak kita jualan tanpa penolakan? Yuk, bantu tulis di kolom komentar, kira-kira jualan tanpa penolakan tuh mungkin nggak? Gitu. Saya yakin setiap orang yang memiliki kesan dan makna yang berbeda-beda ketika membaca kalimat itu. Beberapa orang mungkin berpikir, tidak mungkin, mustahil ya. Lainnya berpikir, masa sih? Apapun yang Anda pikirkan, ada baiknya kita menyepakati definisi penolakan sebelum memutuskan mungkin tidaknya menjual tanpa penolakan. Oke? Ya. Penolakan adalah kata benda abstrak yang dibentuk dari kata kerja menolak. Dalam ilmu linguistik, perubahan kata kerja menjadi kata benda disebut dengan istilah nominalisasi. Artinya apa? Artinya benda yang bernama penolakan ini sebenarnya tidak ada. Kita menganggapnya ada karena proses nominalisasi. Berbeda ketika saya menyebut sepatu, mobil, handphone, ini adalah kata benda yang nyata. Bendanya benar-benar ada. Masalahnya saat kita menganggap penolakan sebagai sebuah benda nyata, kita pun memperlakukannya sebagai benda nyata. Kita menganggap penolakan sebagai sesuatu yang berat, sesuatu yang bisa menyakiti, dan sesuatu yang benar-benar nyata ya teman-teman. Aji Dipa, jujur lebih suka belajar langsung online dengan Pak Bos daripada baca meski udah punya buku. Ya, thank you. Ya, buat teman-teman beli buku juga wajib ya. Karena apa yang saya sampaikan tuh biasanya loncat-loncat. Karena memang nggak mungkin kita bahas satu buku ini dari A sampai Z dalam satu waktu. Karena saya yakin kalau kita belajar lebih dari 1 jam itu biasanya sudah pusing. Apa yang nanti saya sampaikan Anda juga nggak masuk. Makanya saya set acara itu biasanya 1 jam 30 menit, 1 jam kita bedah buku, 30 menitnya bisa sharing seperti itu. Oke. Maka ada baiknya kita kembalikan penolakan ke bentuk dasarnya. Kata kerja pembentuknya yaitu menolak. Sesuai dengan definisi kamus, penolakan berarti tindakan menolak. Tindakan menolak itu seperti apa? Mari kita lihat definisi menolak menurut kamus. Nah, yang pertama, mendorong, menyorongkan, mendesak ke depan atau ke samping ya teman-teman. Mencegah, menangkal, mengelak, dan menangis. Tidak membenarkan atau pendapat ya. Mengusir. Maka penolakan hanya terjadi bila kita terlalu keras mendorong atau menarik seseorang.
Apa maksud dari kata-kata ini? Penolakan hanya terjadi bila kita terlalu keras mendorong atau menarik seseorang. Nah, contohnya, Anda menawarkan produk Anda terlalu membabi buta kepada seseorang. Saya yakin orang itu pasti menolak. Karena sudah kodrat manusia, kalau kita diserang itu pasti menangkis gitu. Sama halnya kita ngomong, Pak, saya punya baby cushion bagus, bisa glowing. Bapak pasti beli, Bapak harus beli, Bapak harus gini. Kira-kira kalau kita ngomong seperti itu, orang mau beli nggak? Nggak akan, teman-teman. Coba Anda bayangkan dengan omongan saya seperti ini. Halo Pak, selamat pagi. Saya lihat hari ini Bapak sangat seger sekali. Kalau boleh, tipsnya apa sih Pak? Kita tanyakan orang, oh dia cerita bla 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 bla, oh gitu. Nah, setelah panjang lebar akhirnya kita ngomong, Pak mau nggak wajah Bapak yang sudah ganteng, wajah Ibu yang sudah cantik akan lebih natural lagi jika ditambah pakai produk kami. Jadi Bapak Ibu nggak tetap memakai produk yang sudah dipakai, tapi tambahkan baby cushion ini. Saya yakin akan lebih glowing. Nah, kira-kira kalau Anda saya tawarkan dengan kata-kata gitu, closing nggak Bapak Ibu? Saya udah punya buku DNM 2 kali order dan juga baju DNM baru datang. Oke, thank you Pak Aji Dipa. Ya. Semakin keras orang menyuruh kita melakukan sesuatu, semakin keras kita menentangnya Bapak Ibu. Pernah kita marah-marah sama anak gara-gara kita suruh dia ternyata nggak mau. Saya pernah ikut cerita, saya ulangi lagi. Saya pernah ikut training di Jakarta. Training itu di suatu sesi ada pembicara yang cerita. Di training itu pembicara namanya si M ya. M waktu itu dia cerita, suatu hari si M mau berangkat ke mana? Ke kantor. Saat di depan pintu dia melihat anaknya namanya si Z lah. Dia manggil, Z, ayah minta tolong ambilin sepatu itu di rak. Awalnya nadanya rendah ya, akhirnya ditinggiin si Bapak M. Z, denger nggak? Ayah itu minta sepatu yang ada di rak itu. 2 kali nggak dengar. Yang ketiga, Bapak M itu teriak lagi, Z, tolong ambilin sepatu itu. Ternyata anaknya si Z itu nggak mau ngambilin sepatu. Akhirnya si M tuh bukannya marah ya, dia akhirnya sadar pasti ada yang nggak beres nih sama anak ini. Ya, apa yang dilakukan si M? Dia akhirnya nyampirin anaknya si Z itu dan dia memposisikan sejajar. Kenapa? Karena kalau si M ini si Z, bapaknya ada di atas, dia akan mengintervensi gitu loh. Atau kalau si Z anaknya itu di atas, si M bapaknya itu di bawah, kesannya itu si M tuh memelas kepada si Z. Makanya saat anak kita berdiri segini, ya kita harus berdiri seperti ini. Nah, pada kasus cerita itu si Z ini lagi berdiri panjangnya segini, akhirnya bapaknya di hadapan dia membungkuk dan menyamakan tingginya. Apa yang dikatakan sama si M? Dia tanya, Z, kenapa kamu istilahnya ayah suruh untuk ambil sepatu kok nggak mau? Boleh ceritain dong alasannya pada ayah, itu berarti. Akhirnya si Z cerita pada si M, ayah,
Z mau ayah di rumah saja, nemani Z main sepeda. Apa yang dilakukan oleh si M? Si M akhirnya dia telepon sekretarisnya. Bu, mohon maaf hari ini saya nggak masuk. Saya ada keperluan sama keluarga. Dan hari ini tuh juga si M dan Z main sepeda. Begitu gembiranya. Makanya Bapak Ibu, dari cerita di situ, kita nggak boleh memaksa orang untuk membeli produk yang kita tawarkan. Semakin kita memaksa, maka orang itu akan semakin menolak. Apa yang harus kita lakukan ya, kita harus mensejajarkan dulu sama pembeli kita, apa maunya dia. Taruhlah, Pak, boleh nggak harganya lebih murah? Boleh, tapi beli sasetan ya Bu. Nah, kalau beli sasetan sekian. Jadi Ibu nggak perlu beli satu box dulu, mau beli satu saset pun kita layani. Makanya kalau Anda jualan suplemen, yang bagus itu adalah yang bisa disaseti. Kenapa? Karena Anda bisa jualan sasetan. Enaknya seperti itu Bu. Tapi kalau orang itu nanti sudah minum 1-2 kali, dapat manfaat, saya yakin dia pasti akan beli satu box. Pasti itu. Seperti itu. Ya. Baby cushion laris manis di Hong Kong. Thank you. Thank you Bu Sari sudah hadir juga di live Instagram kami. Oke. Sambil kita terusin ya teman-teman. Jadi intinya penolakan itu tidak akan terjadi jika kita terlalu keras mendorong atau menarik seseorang. Itu. VB Notor Meringgi. Oke, selamat datang. Jadi berdasarkan psikologi dasar manusia, orang-orang tidak suka diberitahu apa yang perlu dilakukannya. Saat orang lain mengharuskan kita secara reaktif ingin menentangnya. Entah dengan sifat bersikap defensif. Nah, defensif kita tangannya disalingin, itu tanda defensif ya teman-teman. Atau beralasan, wah alasan A, B, C, D, E ibaratnya. Marah atau bahkan hal yang sebaliknya. Karena kita tidak suka diatur orang lain ya teman-teman. Saat diperintah kita merasa otonomi, kebebasan memilih kita terancam. Baby question laris manis di Wakatobi juga. Wah mantap Bu Ramawati. Ode, thank you. Bantu tap-tap ya teman-teman yang hadir di TikTok. Di layarnya di tap-tap berapa? 100 kali aja sampai keluar tanda cintanya. Tap-tap aja. Lia Irnawati hadir Pak Bos, thank you. Fatimah, thank you. Lamasi hadir, thank you. Ya. Semakin keras Anda ingin mempengaruhi, semakin kecil pengaruh yang Anda hasilkan. Maka kata-kata Anda seharusnya begini, Anda harus begitu, Anda tidak bisa begini, ibaratnya Anda tidak boleh begitu, seringkali tidak efektif untuk mempengaruhi orang lain. Semakin kita merasa diharuskan melakukan sesuatu, semakin kecil kemungkinan kita melakukannya. Bapak Ibu. Penelitian dari Adam Galinsky dari Kellogg's School of Management menyebutkan bahwa semakin besar kita menunjukkan otoritas kita, semakin kecil kemampuan kita memahami posisi orang lain dan semakin kurang efektif proses persuasi yang kita lakukan, Bapak Ibu. Sederhananya, Anda bisa meningkatkan pengaruh dengan mengurangi otoritas Anda. Baby cushion mantap Pak Bos. Asmira, thank you. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah saya tidak dapat memaksa. Keputusan ada pada Anda. Ini semua pilihan Anda. Andalah yang menentukan. Kata-kata seperti ini justru efektif dalam mempengaruhi orang lain.
Orang-orang bertindak untuk alasan mereka sendiri, bukan untuk alasan yang dipaksakan oleh orang lain ya teman-teman. Jadi rahasia mempengaruhi orang lain adalah membantu menemukan alasan mereka sendiri untuk melakukan sesuatu, Bapak Ibu. Biarkan mereka meyakinkan diri mereka sendiri. Jadi sebenarnya kita bantu mereka, Bapak Ibu, untuk menemukan alasan. Kayak saya tadi bicara, dengan memakai baby cushion yang saya punya, Bapak Ibu, wajah Anda akan tertutupi rata. Yang dulunya mungkin bopeng dan sebagainya, Anda akan semakin rata. Dengan baby cushion ini sangat organik. Jadi bisa dipakai dari remaja sampai manula. Baby cushion ini juga bisa dipakai seorang laki-laki tanpa tanpa kelihatan kewanitaannya ya. Jadi baby cushion ini bagus juga untuk laki-laki ya teman-teman. Jadi laki-laki pakai tapi nggak kelihatan ibaratnya banci, nggak, tetap laki-laki. Kenapa? Karena baby cushion ini sangat natural banget, bisa memberikan glowing wajah tapi tidak menor. Kita bicara seperti itu teman-teman, orang itu pasti tertarik. Teman-teman, menurut teman-teman apa yang saya katakan tadi tertarik nggak? Anda bisa lihat wajah saya bisa glowing karena memakai baby cushion ini. Wajah saya walaupun laki-laki tapi kelihatan seger. Kira-kira Bapak Ibu tertarik nggak beli baby cushionnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Artinya apa teman-teman? Artinya penjualan adalah membantu orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kita akan hidup lebih bahagia dan sukses bila kita berhenti berusaha mendapatkan apa yang kita inginkan dan mulai fokus ya membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saya punya bisnis Bapak Ibu di industri MLM. Fokus saya bukan untuk memperkaya diri saya Bapak Ibu. Fokus saya adalah untuk memperkaya member-member saya Bapak Ibu. Faktanya apa? Faktanya ketika member-member saya sudah kaya, kira-kira saya ikut kaya nggak Bapak Ibu? Contohnya nih Bu Lina Karimah, Ibu Maya Jantika, Margiana Cailang Selalu, Dini Andini, ya, Yusuf, Marta Lena, Aci Dipa. Kira-kira kalau Anda semua hadir di sini, saya bikin Anda sukses semua. Kira-kira saya ikut sukses nggak, Bapak Ibu? Apa menurut analisa Bapak Ibu semua? Kira-kira Anda semua itu saya bantu sampai sukses. Kira-kira saya ikutan sukses nggak Bapak Ibu? Pak Haji tertarik order, oke, segera order Pak. Segera check out keranjang kuning ya Bapak. Silakan check out keranjang kuning jika Anda tertarik dengan produk yang barusan saya omongkan. Ikut sukses Pak Bos, mensukseskan membernya. Yes, thank you Ibu Wanti. Jadi jualan untuk closing itu fokus ke diri sendiri. Tapi jualan untuk bantu orang adalah fokus ke customernya Bapak Ibu.
Jualan untuk closing itu menang kalah, tapi jualan untuk membantu orang yaitu menang dan menang, Bapak Ibu. Jualan untuk closing kita itu banyak bicara. Jualan untuk membantu orang lain kita berdialog. Kayak hari ini kira-kira saya berdialog dengan Anda semua nggak, Bapak Ibu? Seandainya Bapak Ibu bisa muncul kameranya, kita bisa berdialog nggak? Berdialog. Atau kira-kira teman-teman yang nonton di TikTok ada nggak yang mau diskusi sama saya? Nanti saya undang. Atau yang nonton di Facebook ada yang mau ngobrol sama saya? Nanti saya undang. Atau yang di Instagram ada yang mau bicara sama saya? Kita akan undang. Isabella, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bantu tap-tap Bu Isabella sampai 1K ya. Jualan untuk closing fokusnya pada diri sendiri ya, ego dan kepentingan kita. Akibatnya kita dan prospek menjadi pihak yang berlawanan, pihak yang bersaing, seperti dua orang yang sedang mengadu kekuatan dan keahlian. Seperti itu. Sementara untuk jualan untuk membantu orang lain, fokusnya pada prospek, ego dan kepentingan mereka. Kita memposisikan diri berada di pihak prospek ya, teman-teman. Pendekatan seperti ini tidak akan menghasilkan penolakan. Semua orang bahagia dan happy akhirnya, Bapak Ibu. Oke. Siapkan alat tulis, siapkan buku, Anda bisa tulis atau mungkin Anda punya handphone satunya. Agar penjualan kita tidak terjadi penolakan, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, saya membayangkan orang lain mendapatkan perasaan yang mereka inginkan. Jadi bayangkan Bapak Ibu sebelum Anda jualan, contohnya baby cushion, bayangkan orang yang beli produk baby cushion ini wajahnya bisa glowing, bersinar. Anda bayangkan itu. Bahkan Anda doakan itu loh, orang yang beli produk Anda itu dapat manfaatnya. Kalau orang itu dapat manfaatnya Bapak Ibu, pasti repeat order Bapak Ibu. Yang kedua, pelajari keunggulan dan manfaat dari apa yang Anda jual secara menyeluruh dan berulang-ulang. Jadi Anda rasakan, kayak saya jualan baby cushion. Baby cushion tuh bagus juga untuk laki-laki. Dan ini kalau kena air wudhu bisa hilang, bisa luntur. Jadi aman. Jadi kalau mau sholat ya syaratnya wudhu aja. Nanti bedaknya akan hilang ya. Gitu. Nah, nanti setelah sholat bisa dipakai lagi. Dan ini kandungannya itu bisa meresap ke pori-pori kulit, makanya kulitnya akan cenderung lebih putih, lebih seger, lebih glowing seperti itu. Yang ketiga, sebelum Anda melakukan penjualan, Anda harus melihat manfaat dari apa yang Anda jual benar-benar untuk membantu orang lain mendapatkan perasaan yang mereka inginkan. Itu yang harus dilakuin ya, teman-teman. Itu sebelum penjualan. Apa yang harus dilakukan ketika penjualan? Saya menjual dengan cara yang disukai saya dan orang lain ketika membeli. Saya bertanya tentang kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan oleh mereka. Saya mendengarkan dan melihat dari sudut pandang mereka. Secara jujur saya mengaitkan produk saya dengan perasaan yang ingin dirasakan oleh orang lain. Jadi kalau kita jualan ya teman-teman, rasakan orang itu dapat nilai manfaatnya Bapak Ibu. Atau kalau kita ngajak orang untuk sukses, rasakan orang itu bisa sukses gitu. Kalau aura kita ini sukses, kita ngajak orang untuk sukses, maka orang itu akan dengan sukacita berjuang bersama kita.
Permasalahannya Anda sudah doain belum tim-tim Anda? Anda sudah bayangkan belum tim-tim Anda itu sukses gitu. Saya selalu bayangin kayak Bu Ismawati, Asma Yon Bayung, Gus Fitria Ismail itu bisa naik panggung, sukses dan berteriak di atas panggung kemenangan, kata-kata yang sangat luar biasa, yaitu saya pasti sukses. Dan di saat Anda naik panggung, Anda ajak keluarga Anda ajak suami Anda peluk suami Anda atau istri Anda ya. Dan Anda peluk juga anak-anak Anda dan katakan, ayah, anak-anakku, bunda membuktikan bahwa di bisnis ini bunda bisa sukses. Nah, seperti itu. Sama kalau Anda jualan produk apapun ya, Anda harus bayangkan konsumen Anda itu tersenyum, mendapatkan nilai manfaat, senang. Studi kasus, saya kemarin ke bengkel mobil ya. Waktu itu mobil saya trouble, otomatisnya error. Saya sudah ke beberapa bengkel, nggak jalan, bahkan nilainya lumayan besar. Teman saya akhirnya telepon, udah nggak usah ke bengkel-bengkel umum daripada nggak ketemu-ketemu penyakitnya. Akhirnya mobil saya itu saya bawa ke dealer resminya. Apa yang terjadi? Yang terjadi kita dikasih tahu yang rusak ini Pak, biayanya sekian. Akhirnya saya bayar. Dan yang membuat saya senang apa? Pulang dari bengkel itu, biayanya sangat murah Bapak Ibu. Saya berpikir, wah, di bengkel umum mungkin bisa lebih murah, ternyata mahal juga. Malah lebih murah bengkel dealer resminya. Nah, itu adalah gambaran bagaimana seorang institusi bengkel mobil dia memperlakukan konsumennya. Saya datang ke bengkel itu, bengkel dealer ya, resmi. Saya datang di jamu. Terus setelah itu saya diantar ke tempat duduk untuk khusus tamu. Di situ saya dilayani, dikasih minum, dikasih snack, seperti itu. Bahkan ada tempat nonton TV. Disitulah saya mendapatkan nilai manfaat. Oleh karena itu Bapak Ibu, cobalah kalau ketika Anda menjual, berikan manfaat yang lebih kepada customer Anda Bapak Ibu. Salam dari Jambi. Thank you Bang, bantu tap-tap layar ya Bang, 100 kali. Asma Yon Bayong, thank you. Aah Sutiah, amin amin. Dan ketika kita setelah penjualan ya Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah melanjutkan hubungan untuk memastikan pelanggan saya benar-benar senang karena memiliki produk dari saya. Itu setelah penjualan. Terus kalau seandainya terjadi masalah, kita harus membantu mereka memecahkannya. Hal itu akan mempererat hubungan. Jadi kalau kita jualan, orang itu sudah pernah jual, kita tanyakan gimana hasil produk yang Anda beli dari saya. Ternyata orang, taruhlah Anda jualan suplemen, orang itu terjadi detok. Wah, wajah saya terjadi jerawat. Ya, kita harus follow up. Gak apa-apa Pak, teruskan saja. Yang terpenting minum banyak air putih. Bayangkan Bapak Ibu, ketika Anda jualan suplemen, konsumen Anda menerima minum suplemen itu, akhirnya terjadi detok dan Anda tidak tahu. Dan konsumen Anda itu, telepon Anda itu berkali-kali nggak masuk. Kira-kira konsumen Anda itu ketika Anda tawari lagi, mau beli nggak? Pasti nggak mau beli Bapak Ibu. Kenapa? Karena servis kita nggak maksimal gitu. Oleh karena itu ketika kita menjual sesuatu, kita bisa katakan pada orang konsumen kita itu, Pak,
1-2 hari lagi saya akan telepon Bapak. Saya akan memastikan Bapak aman-aman saja minum suplemen kita. Seperti itu. Itu namanya purna jual. Dan orang itu juga akan respect pada kita. Oh, ternyata si penjual, orang yang istilah kita yang jualan ini menghargai pembeli kita. Itulah yang harus kita lakukan setelah penjualan. Nah, taruhlah para konsumen itu senang apa yang mereka beli dari produk kita, kita bisa minta rekomendasi aktif dari mereka. Saya yakin semakin Anda melayani orang, word of mouth-nya, apa istilahnya, informasi manfaat mulut lewat mulutnya itu akan muncul. Dan kita minta referensi siapa aja yang bisa kita kasih tahu tentang produk ini, mereka dengan sukarela akan ngasih tahu. Barangkali kita jualan produk pelangsing contohnya. Orang yang minum itu benar-benar langsing. Kira-kira saat kita minta konsumen kita, Pak, Bu, boleh nggak saya minta 2 orang aja yang kira-kira butuh produk untuk langsing ini? Pasti dikasih, teman-teman. Itulah keuntungan kita. Makanya rawatlah konsumen Anda itu sebaik mungkin. Ya. Kita lanjutkan, teman-teman. The Power of Relationship Selling. Dalam buku The New Science of Selling and Persuasion, William T. Brooks menyebutkan bahwa ada 3 kebenaran yang perlu dipahami oleh setiap penjual. Yang pertama, orang akan memberikan perhatian kepada orang yang mereka anggap memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan kepada mereka. Contohnya apa ya? Contohnya endorse. Nah, endorse itu dipercaya banyak orang. Nah, kalau apa yang dia omongkan, atau ibaratnya artis ya, public figure, jadi apa yang mereka guna, biasanya followernya itu akan ikut. Nah, contohnya seperti itu. Yang kedua, rahasia menjual adalah berhadapan dengan prospek yang memenuhi syarat pada saat mereka siap untuk membeli, bukan pada saat Anda perlu melakukan penjualan. Saya sering sekali Bapak Ibu jual produk, tapi sebenarnya belum jualan itu. Ya contohnya hari ini Bapak Ibu, saya buat acara bedah buku. Ini sebenarnya untuk menarik traffic aja. Semakin banyak traffic, semakin banyak orang yang hadir di acara ini, semakin saya gampang untuk jualan Bapak Ibu. Ya. Jadi sebenarnya acara saya bedah buku ini Bapak Ibu, kalau ditanya ujung-ujungnya apa Pak Rudi? Ujung-ujungnya saya jualan Bapak Ibu. Tapi karena saya harus sadar diri, orang yang ikut live saya masih puluhan ibaratnya, belum ribuan, ya saya belum jualan gitu. Tapi nanti bayangin Bapak Ibu, ketika 4 bulan, 5 bulan ke depan, yang nonton acara saya ini ibaratnya bedah buku ini bisa ribuan. Saat itu saya ngomong, "Hei, saya punya spidol ajaib. Dengan spidol ini harta Anda akan berubah atau naik 2 kali lipat." Kira-kira banyak nggak yang beli spidol saya Bapak Ibu? Banyak Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena trafficnya udah banyak, target pasarnya udah banyak. Coba bayangin kalau yang hadir masih di bawah 10 ibaratnya. Ketika saya jualan, yang beli ada nggak? Ada, tapi banyak nggak? Nggak, sedikit. Karena yang hadir di bawah 10 orang contohnya. Tapi kalau yang hadir 1000 di acara ini, maka ketika kita closing, yang beli pasti ratusan orang. Apalagi kita benar-benar mengedifikasi istilahnya spidol ini, bahwa spidol ini manfaatnya bisa menaikkan 2 kali lipat hartanya. Orang banyak berbondong-bondong tuh Bapak Ibu. Masih ingat kasusnya batu ponari? Ketika si ponari menemukan batu dan dia mencelupkan ke air,
dan air itu bisa menyembuhkan orang, disitulah orang berbondong-bondong datang ke Ponari untuk berobat. Sama halnya Bapak Ibu, ketika saya ibaratnya acara bedah buku ini sudah ribuan orang yang hadir, saya jualan apa aja dalam satu hari itu closing bisa puluhan juta saya dapat ibaratnya. Tapi karena trafiknya masih kecil, yang penting kita mulai. Sesuatu hal itu akan besar kalau kita mulai, tapi sesuatu hal itu nggak akan besar jika kita berhenti. Makanya kita harus konsisten, itu Bapak Ibu. Yang ketiga, the power of relationship selling adalah dengarkanlah orang hingga ia membeli, bukannya terus berbicara sehingga justru menggagalkan penjualan. Jadi Bapak Ibu, kenapa Tuhan memberi kita dua mata, dua telinga, dan satu mulut? Tujuannya adalah biar kita lebih banyak melihat, biar kita lebih banyak mendengar, dan kita mengurangi ngomong. Makanya kalau kita itu ngomong, jangan terlalu banyak ngomong. Jadi kalau kita diskusi, ketemu calon konsumen kita, calon nasabah kita, dengar ya. Jadi tingkat closingnya pasti tinggi. Ketika orang udah nyaman, kita tawarkan apa aja pasti beli Bapak Ibu. Makanya pentingnya Anda harus membangun yang namanya personal branding. Nah, buku saya kan ada personal branding. Ketika branding Anda itu sudah bagus, Anda jualan apapun, orang pasti beli Bapak Ibu. Nah, ini penting. Buat teman-teman yang belum punya buku personal branding, Anda bisa check out di keranjang, itu buku-bukunya ada, silakan bisa beli. Ya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Setiap prospek ada level yang berbeda. Ada yang belum sadar kalau mereka butuh. Ada yang sudah sadar mereka butuh. Ada yang sudah mulai mencari solusi. Ada yang sedang membandingkan solusi-solusi yang ditemukan. Dan ada juga yang sudah menetapkan pilihan solusinya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat calon prospek kita Bapak Ibu, mereka bisa jadi mereka itu nggak beli. Kenapa? Karena mereka belum sadar kalau mereka itu butuh gitu loh. Contohnya, mereka itu udah tahu kalau mereka itu matanya sudah rabun gitu loh. Tapi kita harusnya tahu kalau yang dibutuhkan orang itu sebenarnya untuk pengobatan mata. Tapi yang kita tawarkan malah produk lain, mungkin sabun, apa ibaratnya yang untuk kecantikan. Ya orang itu nggak akan beli gitu loh. Bayangkan kalau Anda ketemu orang yang membutuhkan produk untuk suplemen mata, Anda ceritakan tentang suplemen mata, beli nggak? Pasti beli Bapak Ibu. Tapi kita tahu calon prospek kita itu lagi kendala mata, kita tawarkan sabun kecantikan, beli nggak? Belum tentu. Karena mereka nggak sadar mereka sedang butuh gitu loh. Seperti itu. Makanya di buku ini setiap pembelian selalu diawali dari ketidakpuasan yang dialami seorang terhadap kondisi saat ini. Entah pada produk yang ia gunakan, layanan yang dia pakai, atau kondisi kehidupannya Bapak Ibu. Makanya ini ada siklus ya Bapak Ibu. Ada siklusnya. Apa siklusnya? Yang pertama adalah orang itu mencari, ya, kalau dari sini ya, mencari, terus membandingkan, terus membeli, mengevaluasi, mereka ada yang puas atau yang tidak puas. Nah, buat orang-orang yang tidak puas, mereka akan mencari lagi Bapak Ibu. Makanya kalau Anda di industri, contohnya di MLM atau asuransi, ketika orang leader Anda tidak puas dengan pelayanan upline-nya atau tidak puas dengan pelayanan manajemen,
dia akan mencari perusahaan baru lagi. Dan itu wajar nggak? Wajar, Pak. Karena di dunia ini nggak ada yang abadi gitu loh. Dan kita sebagai penjual pun belum tentu bisa memberikan yang terbaik. Kita mungkin sudah merasa yang terbaik, tapi barangkali orang itu melihat kita itu belum memberikan apa-apa gitu. Jadi kalau ada leader Anda, member Anda join ke perusahaan lain, berarti mereka tidak puas. Bisa jadi mereka tidak puas dengan pelayanan upline-nya, tidak puas dengan bonus dari perusahaannya, nah, seperti itu. Atau taruhlah Anda menjual asuransi contohnya. Orang itu akhirnya pindah ke asuransi lain. Kenapa? Barangkali di asuransi awal yang pertama dia misalnya untuk ngeklaim susah, menghubungi agennya juga susah. Terus saat diklaim ternyata uangnya tidak 100%, yang diberikan hanya berapa persen gitu ibaratnya ya. Akhirnya dia akan mencari, apalagi ada penawaran yang lebih bagus, orang mesti gampang pindah gitu. Ya itulah risiko, karena di dunia bisnis itu semua serba kanibal ya, serba liar lah kalau buat saya. Makan, saling makan memakan udah biasa seperti itu. Ernie Absor Kalik, waalaikumsalam Pak Bos ya. Buat teman-teman yang baru hadir di TikTok atau di Instagram, bantu tap-tap layarnya ya, sampai muncul tanda love-nya, bantu tap-tap. Biar acara ini dibantu sama TikTok dan Instagram untuk disiarkan lebih banyak ke mana, ke teman-teman yang lain seperti itu. Oke, thank you Bu Asut ya sudah hadir di sini. Oh, thank you Bang Indra Jayapurba sudah hadir. Beliau adalah guru saya, mentor saya. Saya sangat banyak terinspirasi dari karya-karya beliau. Dan saya adalah pembeli buku karya beliau, 90 Days Social Media Tracker Book. Ini karya Bang Indra Jayapurba. Thank you Bang sudah mampir ke tempat kami. Astrid, oke, thank you Bang Kakak Astrid. Ya, Angel Blackwell dan Collat pada tahun 1968 mengungkapkan ada 5 tahap pengambilan keputusan saat seseorang membeli sesuatu ya. Yang pertama, pengenalan masalah atau kebutuhan karena tidak puas. Mengenali masalah dan kebutuhan serta mengidentifikasi produk atau tipe produk yang diperlukan. Jadi kita harus mengenali dulu apa yang orang itu inginkan, Bapak Ibu. Yang kedua, kita harus pencarian informasi. Setelah mengenali masalahnya dan kebutuhannya, konsumen akan mencari informasi produk yang akan memenuhi kebutuhannya. Contohnya tadi itu teman-teman, ada konsumen sedang sakit mata, dia ada gejala minus atau rabun, ibaratnya dia pasti akan mencari produk untuk pengobatan matanya ya. Makanya kita sebagai penjual harus paham orang itu sebenarnya butuh apa gitu. Jangan orangnya butuh nutrisi untuk mata, kita tawari produk untuk pelangsing gitu loh, pasti nggak akan closing. Nah, tahap ketiga evaluasi, tahap keempat keputusan membeli, terus tahap kelima adalah perilaku pasca pembelian, mengevaluasi. Setelah membeli, konsumen akan membandingkan produk yang dibelinya dengan ekspektasi sebelumnya. Bisa jadi ia merasa puas atau sebaliknya tidak puas ya Bapak Ibu. Seperti itu. Kira-kira buat teman-teman yang hadir sore hari ini punya pengalaman nggak yang ibaratnya konsumennya itu puas, atau punya pengalaman yang konsumennya tidak puas?
Nah, kira-kira apa aja pengalaman Anda yang membuat konsumen Anda itu puas dan tidak puas? Nah, yuk tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman. Bantu kita biar kita diskusi. Jadi teman-teman juga nggak hanya satu pintu mendengarkan informasi dari saya. Thank you buat Bu Damnia sudah kasih like-nya. Bantu tap-tap ya Bu, 100 kali tap. Isabella, alhamdulillah customer puas dengan produk. Thank you Bu Isabella. Aji Dipa, makanya kita harus punya berbekal alat bantu untuk memprospek biar gampang closing. Ya benar, harus punya alat bantu. Astrid, sudah semua merasakan dan menemukan pelanggan yang puas dan tidak puas Pak Ceo. Devi Fitriani, alhamdulillah selalu mendapatkan customer yang puas dengan produk karena dipantau dan dibimbing terus cara mengkonsumsinya Pak. Mantap Bu Devi Fitriani. Dini Andi, nih ada Pak pelanggan puas dengan produk kita. Wah, terima kasih. Buat teman-teman, menurut Anda customer Anda itu puas itu penyebabnya apa? Dan seandainya customer Anda tidak puas, kira-kira penyebabnya apa? Yuk bantu tulis di kolom komentar apa penyebabnya customer Anda itu puas dan apa penyebabnya customer Anda tidak puas. Silakan. Erna, selamat datang Bu Erna. Just 9, just 8, thank you. Jadi kembali lagi ya teman-teman, ketika kita menjual sesuatu, kita harus punya siklus penjualan ya. Yang pertama adalah membangun hubungan. Kita harus membangun hubungan. Yang kedua, menggali kebutuhan. Yang ketiga, menyajikan solusi, menyajikan apa yang orang customer kita inginkan ya. Terus yang keempat, mendapatkan komitmen. Ya. Kalau penyebab customer tidak puas karena mungkin kita cara memberitahukan tentang produk kita tidak jelas dan tidak memahami betul manfaat dari produk kita sendiri, sehingga customer tidak puas karena tidak sesuai dengan produk yang kita berikan dengan keluhan yang mereka alami. Wah, luar biasa Bu Devi Fitriani, sudah bisa menganalisa ya kenapa orang tidak puas. Di sini ada Bu Darmia, kalau yang menurunkan berat badan mereka tidak puas karena kebanyakan mau cepat turun. Oh ya benar Bu, banyak sekali yang memang penurun berat badan nggak puas
Itu pasti Bu, karena memang rata-rata orang Indonesia itu maunya instan. Padahal kita tahu ya, namanya kita diet ya teman-teman, itu prosesnya sangat panjang. Bukan hanya kita minum konsumsi produk langsung tiba-tiba turun, enggak. Kita juga harus menjaga pola tidur kita, menjaga olahraga kita, ibaratnya perbanyak air minum gitu. Saya sendiri saat ini kalau merasa lapar, saya perbanyak air minum. Nah, tujuannya apa ya? Karena berat badan saya biar minimal stabil. Kalau enggak, kalau bisa sih bisa turun lagi ke berat ideal. Nah, solusinya apa? Solusinya perbanyak air minum saya. Sama ya teman-teman, kayak slimming ya, kita sebenarnya harus edukasi bahwa sebenarnya menurunkan berat badan itu harus bertahap. Taruhnya bisa ekstrim, tapi biasanya yoyo. Orang turun drastis, 10-15 kilo, tapi nanti bisa jadi naiknya berkali-kali lipat. Itu namanya yoyo. Nah, kita harus edukasi bahwasannya menurunkan berat badan yang baik itu kita harus menjaga yang pertama pola makan. Yang kedua kita harus menjaga pola tidur kita. Yang ketiga kita juga harus menjaga pola olahraga kita. Baru yang keempat faktor dari minuman kesehatan itu sendiri. Seperti itu. Ya kita harus edukasi gitu loh. Tapi kalau orang sudah kita edukasi dan merasa tidak puas ya sudah, kita sudah berusaha ya teman-teman. Rata-rata 90% puas. Mereka yang puas adalah mereka yang paham proses produk herbal. Thank you Pak Judi Pak. Yes. Produk herbal adalah produk nutrisi, suplemen yang mereka berfungsinya itu bertahap. Mereka bukan seperti obat kimia ya. Nah, makanya kita harus sampaikan, ini produknya harus bertahap. Nah, kalau kita sampaikan seperti itu, orang pasti akan menerima. Bapak Ibu. Astrid, kadang customer itu nggak puas karena baru sekali minum sudah mau hasil. Padahal produk kita ini herbal, jadi kudu sabar dan rutin konsumsi agar hasilnya bagus. Kalau customer puas tuh kalau mereka mau mengikuti arahan dan nggak perhitungan dengan harga. Wah, mantap. Bener sekali Bu. Sangat senang sekali kalau kita ketemu customer yang apa ya, mereka itu ya sudah sadar diri gitu. Selamat datang Bu Eka Mokodompis dan Triska Marliana. Wah, luar biasa. Selamat datang Bu. Sore-sore kita ngobrol tentang buku ya Bu ya. Mohon maaf ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu sore hari ini apa temanya ya, kita bicara tentang buku Hypnoselling. Bagaimana taktik jualan tanpa penolakan. Nah, semua dikupas tuntas di buku ini. Jadi buat teman-teman yang pengen jualannya laris, buat teman-teman yang pengen closingannya banyak, baca buku ini. Dini Andini, cocok dengan produk kita dengan penyakitnya. Misalnya sakit mata, saya sarankan langsung dengan produk suplemen mata Pak. Alhamdulillah cocok. Oke, mantap Bu. Ya, oke. Ya, di halaman 35 ada quote yang sangat luar biasa. Orang pada dasarnya suka membeli, baca belanja, namun mereka tidak suka dijuali ya Bapak Ibu. Ketika kita menggunakan pendekatan konvensional, prospek itu akan merasa sangat dijuali oleh kita. Nah, contohnya kita jualan ini apa, spidol. Kita cerita, wah Bapak Ibu spidol ini bla 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 bla.
Kira-kira kalau kita terocos terus, orang itu mau beli nggak? Bisa jadi beli, tapi mungkin beli karena dia males ngadeni gitu loh. Tapi untuk membeli yang kedua kalinya, orang itu pasti nggak mau. Kenapa? Ya karena dia membeli karena terpaksa itu. Coba kalau kita jualan spidol, kita katakan seperti ini. Bapak Ibu, spidol ini namanya merek J ibaratnya. Ini spidol ini untuk permanen, jadi nggak bisa dihapus. Spidol ini bisa menulis ibaratnya 10.000 kata. Dan tidak sangat, tulisannya ibaratnya sangat rapi, tidak, tintanya tidak melebar kemana-mana. Nah, kita jelasin manfaatnya spidol ini. Dan bonusnya spidol ini bisa untuk obat sakit kepala. Caranya gimana? Caranya dipukul-pukul ke leher. Nah, contohnya itu ya. Dengan spidol ini sakit kepala Anda bisa sembuh. Kira-kira Bapak Ibu, kalau saya cerita seperti itu, saya cerita manfaat produknya dan ada benefit, ada manfaat tambahan lainnya, orang akan beli nggak Bapak Ibu? Ya, Aji Dipa, kebanggaan saya ketika mereka mau mencoba, merasakan, membuktikan khasiatnya dan mau menyebarkan. Benar, seperti itu. Asmi Nana Hartini, thank you. Di sini kita juga akan belajar mengapa ada pelanggan yang lari dari kita. Ya, jadi kalau kita tahu 1% karena meninggal dunia, 3% karena pindah keluar kota, 5% karena dipengaruhi oleh teman, 9% karena persaingan harga. Jadi ingat ya Bapak Ibu, masalah harga itu buat orang itu nggak akan jadi masalah. Karena survei menunjukkan mengapa pelanggan lari dari kita hanya 9% masalah harga. Kalau kita pelayanannya bagus, kita servis mereka dengan bagus, mereka pasti akan beli Bapak Ibu. 14% karena tidak puas dengan produknya. Nah, ada juga orang yang tidak membeli lagi karena tidak puas. Itu agak banyak, 14% ya. Tapi Bapak Ibu, mengapa pelanggan yang lari dari kita? Ternyata survei menunjukkan 68% sikap tak acuh, ketidakpedulian dari penjual dan karyawannya Bapak Ibu. Jadi kalau Anda sebagai seorang pemasar, seorang penjual, Anda sikapnya acuh tak acuh, tidak mau melayani, tidak mau menservis pelanggan-pelanggan Anda, saya jamin bisnis Anda, produk Anda pasti tidak akan laku. Ya. Jadi sikap melayani orang itu nomor 1 Bapak Ibu. Kita harus fast respon. Devi Fitriani, pasti akan beli Pak, karena customer rata-rata mau tahu manfaat tentang produk dulu dan sesuai dengan keluh-keluhannya. Yes. Nanartinia, Assalamualaikum, izin gabung belajar. Siap Bu Nanar, bantu tap-tap ya, biar acara hari ini bisa dibagiin ke teman-teman lainnya. Oke. Asniati, Makassar, pelayanan nomor 1 dan jangan hanya jangan baiknya di awal saja.
Yes, benar. Jadi jangan saat hanya Anda merayu di awal Anda baik banget, giliran orang sudah membeli produknya Anda cueki ya. Nah, itu yang salah. Anda harus terus kawal mereka. Nah, di bab selanjutnya kita ada conversational hypnosis, seni membujuk dan memengaruhi orang lain melalui percakapan. Hypnoselling menggunakan sebuah teknik yang disebut dengan conversational hypnosis. Apa conversational hypnosis? Adalah sebuah teknik untuk meningkatkan sugestibilitas dari kawan bicara kita. Dengan teknik ini, informasi yang kita sampaikan akan lebih mudah masuk ke kawan bicara kita ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara tentang hipnosis ya, kembali lagi, kita kan hypnoselling ya. Hypnoselling kan dari kata hipnosis. Hipnosis adalah fenomena ketika kita fokus terlibat pada satu aktivitas, di mana perhatian kita terserap pada aktivitas tersebut sehingga kita cenderung mengabaikan lingkungan di sekitar kita. Kondisi ini juga dikenal sebagai trance. Trance dan hipnosis sering digunakan secara bergantian untuk menunjukkan fenomena yang sama. Nanartinia, kalau udah punya barang tapi belum bisa mendaftarkan ke BPOM, cara pemasarannya gimana ya? Aman ya Pak? Ya. Jadi kalau nggak ada izin BPOM ya memang nggak aman Bu. Saya sendiri menyarankan Ibu untuk ngurusi BPOM-nya. Kalau BPOM belum ada sebenarnya dari Dinkes. Dan sekarang BPOM itu cukup gampang kok Bu. Ibu tinggal masuk ke websitenya di bpom.go.id, Anda tinggal klik-klik aja. Atau lewat jasa-jasa juga bisa gitu. Karena kalau produk Ibu tidak ada BPOM-nya, ya pasti kalau terjadi masalah risiko Ibu yang akan disikat gitu. Jadi kalau Ibu tanya cara amannya, ya tetap harus diurus BPOM-nya. Lebih aman seperti itu Bu. Thank you Bu Nanartinia. Bu Sri Wahyuni Wirna Bungsu, selamat datang. Ya. Jadi banyak sekali di fenomena alamiah ya. Kita mengkhawatirkan sebuah peristiwa yang belum terjadi seperti itu. Nanartinia, biayanya mahal nggak Pak? Oh enggak Bu. Nggak nyampe BPOM nggak nyampe 5 juta lah, nggak nyampe, biayanya sangat terjangkau. Nanti macamnya banyak sih Bu gitu. Kalau Ibu mau kita uruskan BPOM, kita juga punya jasa pelayanan ngurus BPOM sih. Cuma kalau Ibu mau ngurus sendiri juga boleh, nggak masalah. Kalau pakai jasa kan ada ongkos jasa ya Bu. Tapi kalau Ibu ngurus sendiri itu sesuai dengan yang tertera di form pendaftaran BPOM. Makasih Ibunya, sama-sama Bu. Semoga sukses ya Bu ya usahanya. Jadi urus saja semuanya, BPOM-nya, legalitasnya, dan percaya aja bisnis Ibu akan besar. Jadi jangan berpikir wah saya kalau ngurus BPOM terus legalitas nggak laku, jangan. Kita adalah sesuai dengan prasangka ya, hambanya. Jadi ibaratnya Tuhan bersama prasangka hambanya. Kalau kita yakin apa yang kita kerjakan pasti besar Bapak Ibu. Tapi kalau kita tidak yakin usaha yang kita jalankan pasti nggak akan besar gitu loh. Makanya masalah mindset, masalah semangat itu mempengaruhi tingkat kesuksesan kita Bapak Ibu.
Ya, jadi kenapa orang bisa beli tadi? Yang pertama, mereka dapat informasi, terus mereka berpikir, terus merasakan perasaan, dan mereka berperilaku, akhirnya membeli. Jadi seperti logika pembeli ya, yang dia lakukan dengan alasan yang masuk akal. Contohnya apa? Sepatu lama kan sudah rusak, wajarlah kalau sekarang beli. Itu kata-katanya. Dress cantik lagi diskon, buat acara bulan depan masa pakai dress yang itu lagi. Masuk akal lah kalau aku beli yang ini, gitu kan. Beli makanannya, kan dari tadi pagi belum jajan. Nah, itu alasan-alasan yang sesuai kondisi ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ternyata waktunya sudah jam 5 lebih ya. Nah, kita biasanya jam 5, jadi untuk yang lainnya kita lanjutkan besok. Jadi kita ulangi lagi siklus penjualan. Yang pertama adalah membangun hubungan, yang kedua adalah menggali kebutuhan, yang ketiga adalah menyajikan solusi, dan yang keempat adalah mendekatkan komitmen. Seperti itu. Terus selanjutnya ada pelanggan. Mengapa pelanggan lari dari kita ya Bapak Ibu? Yang pertama adalah 1% karena meninggal dunia. Wajar lah, dia meninggal dunia pasti nggak akan beli produk kita lagi itu. Yang ketiga, karena pindah keluar kota. Ya, karena pindah tempat, jadi mereka nggak beli. Tapi sebenarnya kalau kita melayani, kita telepon walaupun pindah ke mana aja, pasti mereka bisa beli kok produk kita. Terus yang kelima, mereka karena dipengaruhi oleh teman, ngapain sih beli produk itu kan bla 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 bla. Itu hanya 5%. 9% karena persaingan harga. Wah, harga di sana kan lebih murah, akhirnya dia beli harga yang lain. Itu hanya 9%. 14% tidak puas dengan produknya. Wah, produknya ini nggak mampan nih, gini-gini. Itu hanya 14%. Tetapi Bapak Ibu, yang harus diingat, mengapa pelanggan kita lari dari kita? Karena 68% sikap acuh tak acuh, ketidakpedulian dari penjual atau karyawannya Bapak Ibu. Makanya kita sebagai seorang penjual, kita sebagai seorang marketing, kita harus selalu memperhatikan konsumen-konsumen kita. Taruhlah ada bisnis MLM, Anda harus memperhatikan downline Anda itu. Tapi taruhlah downline Anda sudah kita perhatikan, tapi dia sendiri ibaratnya enggak satu visi satu misi, ya sudah, kita tinggalkan saja itu. Karena memang kita juga berhak memilih pelanggan juga sih Bu. Ibaratnya pelanggan udah kita kasih hati tapi masih nyari empedu, ya udahlah, tinggalin aja. Orang-orang itu nggak punya rasa terima kasih gitu. Itu aja Bapak Ibu bedah buku kita sore hari ini. Terima kasih waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan, walaupun hanya sedikit, ada nilai manfaatnya buat Anda semua. Saya ucapkan selamat weekend, selamat malam minggu. Anda bisa istirahat dulu, berkumpul dengan keluarga. Atau yang besok hari Minggu ternyata ada pekerjaan, semoga pekerjaannya lancar, presentasinya lancar, omsetnya naik 200-300 kali lipat ya Bapak Ibu. Intinya terus bergerak, terus maju, yakin dengan impian Anda, dan jemput impian Anda. Tuhan gak akan memberi sesuatu hal kepada orang-orang yang malas. Tuhan akan selalu bersama dengan orang-orang yang semangat bekerja, selalu berpikir, kreatif, dan sedekah. Jangan lupa sedekah. Thank you yang sudah tap, thank you yang sudah bagiin link-link kita. Sampai ketemu di hari Selasa di bedah buku dengan judul-judul yang lebih bervariatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bahagia dan bye-bye.